Oke, baik. Video yang kedua, anuitas awal. Karena ini kita sudah mempelajari basicnya tadi di video pertama, anuitas akhir. Berarti yang bagian ini sudah mulai paham karena polanya sudah ada. Jadi, ini di sini di anuitas awal bedanya dia disebut juga anuitas jatuh tempo atau anuitas due. Sebenarnya apa ya? Ini dikasih catatan sih, dikasih catatan. Perlu Anda ketahui penggunaan dari istilah annuity immediate dan annuity due ini tidak menggambarkan sifat dari kedua anuitas tersebut. Jadi sebenarnya kebalikannya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena pergeseran bahasa aja, pergeseran bahasa ya, nggak usah terlalu diperdebatkan. Nah, pada kegiatan sebelumnya, anuitas akhir didefinisikan sebagai anuitas atau rangkaian pembayaran yang dilakukan di akhir periode selama N periode. Lah, bagaimana jika pembayaran anuitasnya dilakukan di awal tahun gitu. Nah, kalau tadi kan kalau Anda ingat, tadi itu kan kita nilai sekarangnya adalah V. Kemudian dia akan mendapatkan sejumlah uang dari bunganya yang I tadi itu ya, sejumlah pembungaannya, kemudian nanti nilai sekarang plus bunganya ini akan menjadi 1 di tiap akhir periode. Jadi di akhir periode dia akan mendapatkan pembayaran sebesar 1. Nah, kebalikannya berarti kalau di anuitas awal nilai sekarangnya ini yang 1. Jadi nilai nantinya itu berapa gitu ya, nilai di masa mendatangnya berapa, itu yang nanti akan kita cari gitu, yang mendapatkan bunga. Sebentar ya. Nilai sekarang dari anuitas awal dilambangkan dengan AN seperti tadi, tapi ada titiknya 2 seperti ini. Jadi nilai ini adalah nilai yang dibayarkan di awal untuk mendapatkan pembayaran sebesar Rp1 tiap awal periode selama N periode. Sedangkan nilai akumulasinya di masa mendatang, anuitas tersebut dilambangkan dengan SN seperti tadi, tapi ditambahkan titik 2 di atasnya. Kita dapat menurunkan gambaran untuk nilai sekarang anuitas akhir, ini saya lingkari karena mungkin dia typo, harusnya anuitas awal, sebagai suatu nilai sekarang dari masing-masing pembayaran. Lah, nilai sekarang dari pembayaran Rp1 di awal periode pada periode pertama adalah 1. Nah, ini bedanya sama yang tadi ya. Kalau tadi di awal periode pertama itu kan V, kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi nilai akhirnya sih 1, dia nilai sekarangnya V. Kalau di sini dia di periode pertama itu dia sudah dapat 1 di awal periode pertama. Sedangkan nilai sekarang dari pembayaran Rp1 yang dilakukan pada periode kedua adalah V karena sudah terkena proses penghitungan gitu ya. Proses ini berlanjut sampai nilai sekarang dari pembayaran 1 pada periode terakhir N adalah V pangkat N min 1. Kenapa kok pangkatnya min 1? Karena di periode pertama dia sudah 1. Kalau tadi kan periode pertamanya V, jadi ujung terakhir V pangkat N. Tapi kalau yang ini, karena periode pertama 1, maka ujung terakhir adalah V pangkat N min 1. Nilai akumulasi total dari nilai sekarang sama dengan jumlahan dari nilai sekarang tiap-tiap pembayarannya, yaitu, nah ini sama kayak tadi ya, cuman bedanya di periode pertama ini. Nah, terus seperti tadi sama persis kita menggunakan deret geometri dengan rumusan yang sama. Nah, ini di sini ada tambahan nih. Nah, kalau kita baca bukunya bukunya Pak Rahman, dia langsung aja tuh, langsung satset gitu ya, kayak tiba-tiba dari apa berubah jadi apa gitu. Jadi ini ya, tiba-tiba dari I min V berubah menjadi I kali V, tadi sudah ya di yang bagian pertama. Lah, I kali V tiba-tiba berubah menjadi D. D ini apa gitu, tidak dijelaskan simbolnya apa. Nah, ini saya telusur menggunakan bukunya Gupta. Ternyata nilai D itu sebenarnya ya konversi gitu ya, kayak konversi dari nilai V supaya enggak sama gitu, supaya enggak sama dengan yang tadi ketika di anuitas akhir. Di sini dia menggunakan D itu nilainya adalah 1 min V gitu, atau 1 min V tadi kan sama dengan I kali V kan besarnya bunga gitu. Nah, D ini kalau dinyatakan dalam bentuk I atau dalam bentuk bunga, besarnya adalah I per 1 plus I.
Ini bedanya. Kalau yang V tadi kan 1 per 1 plus I. Kalau yang D, I per 1 plus I. Itu bedanya sedikit ya. Gitu. Nah, sampun. Kemudian ke bawah sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi kita cross check dan seterusnya dan seterusnya. Ini cuma tinggal konversi aja sih, sama tinggal mengubah ininya aja. Gitu. Ini catatan tambahan dari saya, barangkali ada yang tidak tahu kenapa ini kok begini terus ujuk-ujuk berubah menjadi D. Nah, ini saya lengkapi di bagian sini, silahkan di catatan Anda dilengkapi juga ya. Nah, kemudian ini kita mencari kalau anuitas awal disajikan dalam rumusan yang mengandung anuitas akhir, bagaimana atau mana yang benar antara 4 pilihan ini gitu. Maka ya sebenarnya tinggal otak-atik saja gitu ya, tinggal mengganti-ganti aja gitu. Jadi ini AN sama dengan 1 min V pangkat N per 1 per I per 1 plus I, ini sama dengan AN kali 1 plus I. Kemudian ini dijabarkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan lain-lainnya. Ini kalau Anda mau, ini boleh disalin ulang di bukunya masing-masing ya. Jadi kenapa tiba-tiba langsung ketemu ini penjabaran yang agak lebih lengkap gitu. Udah. Terus yang di sini ada contoh soal yang kalau nggak ada catatan dari saya berarti ini soal sudah jelas gitu. Jadi nggak perlu tambahan penjelasan atau koreksi gitu ya. Anda bisa cek. Ini contoh ketika menghitung AN-nya. Ini ada menghitung SN ya, ini 15 tahun karena di sini ini mulai tahun 2008 kemudian hingga tahun 2022. Silakan dihitung sendiri, ketemunya sekian. Ini pasti pembulatan juga lah mestinya ya. Kemudian ini mencari hubungan antara AN sama SN kayak tadi ya, sama ya kayak yang bagian yang pertama tadi. Nah, ini saya kasih tanda tanya seperti ini karena menurut saya memang tidak jelas ini bagian ini ya. Tidak jelas karena ini nggak ada hubungannya. Kayaknya mungkin bagian editingnya mungkin kurang teliti atau bagaimana gitu ya. Boleh diblok aja, kalau dikotai ditulisin ini tidak perlu gitu aja sudah ya. Ya maklum lah ya, kita nggak apa-apa buku, yang penting bukunya bisa kita pakai gitu. Terus ini masih sama hubungan lain antara AN sama SN. Nih runtut, kalau nggak ada catatan berarti ini sudah oke, biasa gitu ya. Nah terus di sini ada catatan tambahan kalau misalkan anuitasnya pembayarannya M kali setahun. Lah ini baru muncul nih di bagian ini. Padahal tadi di bagian soal anuitas akhir kan sudah muncul yang ketika setahun dihitung 2 kali tadi ya kan. Ini tadi yang convertible semi annually atau konversinya 6 bulanan. Ini harusnya ya tadi munculnya pembahasan ini. Tapi karena di soal ini ternyata di buku ini ternyata baru dimunculkan di akhir ini. Tapi yang apa-apa lah ya. Kita ikuti arusnya saja. Ini sebenarnya sama dengan kemarin kalau polanya bunga. Kalau polanya yang bunga kemarin itu gitu. Gitu. Tuh, tinggal kita melanjutkan notasinya, tinggal dibenerin aja. Jadi A, N, pangkat M ini mengikuti aja sih 1 per M dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya runtutkan kenapa ini tiba-tiba jadi seperti ini, saya lengkapkan notasinya, saya lengkapi, diputar bolak-balik dan seterusnya, jadilah notasinya seperti ini gitu. Nanti kalau ada contoh soal lagi tinggal melihat rumusan yang ini gitu ya. Tadi sudah kita contohkan gitu, lengkap. Dah, ini contohnya di atasnya ada. Nah, ini juga ya, ada catatan, ada contoh. Anda memutuskan berhenti merokok dan sebagai gantinya uang rokok Anda per bulan sebesar 200.000 ditabung. Hitunglah uang rokok Anda selama 25 tahun jika suku bunga tahunan 7% konversi bulanan. Nah, ternyata di situ kita berarti menghitungnya 25 tahun ya, S25 karena kita ngitungnya ini akumulasi ya. Kemudian selama 12 tahun dengan biaya awalnya atau
pembayarannya 200.000 dan di sini ternyata ada salah penghitungan karena ini pernya salah ya. Jadi kita harus hati-hati, kita ikuti rumus yang di atas, kita ikuti rumus pola yang di atas. Di sini harusnya 1 dibagi 0,07 per 12 karena yang dibagi 12 adalah bunganya. Jadi seperti yang di bawah 0,07 per 12 gitu perhitungannya. Terus ini dikalikan 12 kali 25. Kenapa? Karena konversinya bulanan, berarti kan setahun dia mendapatkan konversi sebanyak 12 kali 25 tahun gitu. 25 tahun. Kemudian nah ini ternyata 162 juta gitu ya nilai akumulasinya ya, bayangin 200.000 tiap bulan kemudian sama 25 tahun. Kalau bunga tahunannya dianggapnya 7% gitu ya, tiap bulan dapat bunga, maka Anda melakukan pemborosan sebesar 160 juta. Besar sekali ya, luar biasa. Gitu. Kalau dihitung kan cuma 200.000 kali 12 kali 25 berapa gitu. Tapi kalau ternyata dapat konversi bulanan bunga sebesar 7%, ya jadi banyak gitu kan ya. Ibaratnya seperti itu gitu ya. Oke. Terakhir anuitas tunda. Nah, sekalian saja di video yang ini ya. Atau dipisah aja. Dipisah aja ya. Oke. Kita lanjut di video yang ketiga.